I felt he's quite tough. Tough? Yeah, he's quite tough. Jelas bisa makin gemparkan Eropa. Mohamed Salah buat pernyataan jujur dan mengejutkan jelang timnas Indonesia lawan Arab Saudi malam nanti. Sampai dibuat takjub dengan supporter Garuda dan geram dengan kelakuan AFC dan Arab Saudi yang niat curangi timnas Indonesia. Benarkah? Alhamdulillah, kabar gembira. Ketum PSSI Erick Thohir sampai lakukan hal luar biasa ini lewat jalur langit ketika di Arab Saudi. Kira-kira apa ya? Fans Garuda wajib tahu. Nah, ini baru super top Marco Top. Jai Itzes sampai berani psiwar super keras gini jelang laga lawan Arab Saudi. Semuanya auto takjub mendengarnya. Yuk simak video sampai selesai ya guys. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Dilansir dari situs web fiksi Garuda, dikabarkan tepat hari ini, jelang pertandingan antara Timnas Indonesia versus Arab Saudi, Mohamed Salah, pemain bintang Liverpool dan Timnas Mesir, memberikan pernyataan mengejutkan yang tidak hanya menyentuh soal performa tim Indonesia, tetapi juga mengungkapkan rasa ketidakadilan yang ia rasakan terhadap Timnas Indonesia. Dalam sebuah wawancara dengan media Inggris, Sky Sports, Allah menunjukkan keprihatinan dan dukungan terhadap perjuangan Timnas Indonesia yang tengah bersiap menghadapi Arab Saudi malam ini. Indonesia kini jauh lebih baik daripada sebelumnya. Saya sangat takjub dan bangga melihat perkembangan mereka, terutama setelah kedatangan pemain-pemain naturalisasi yang begitu berpengaruh dalam meningkatkan kualitas permainan tim. Nama-nama seperti Ole Romeni, Jai Itzes, Kevin Dix, Kelvin Verdonk, dan Emil Audero benar-benar memberikan dampak besar. Mereka menunjukkan kualitas permainan yang membuat Indonesia semakin kompetitif di pentas internasional, ujar Salah dalam wawancaranya. Selain itu, Salah juga mengungkapkan kekagumannya terhadap semangat supporter Indonesia yang tak kenal lelah mendukung tim mereka. Bahkan sampai ribuan supporter beragama Islam berangkat ke Arab Saudi untuk menyaksikan pertandingan langsung. Berita viral tentang ribuan supporter Indonesia yang berangkat ke Arab Saudi untuk mendukung timnas mereka benar-benar mengharukan. Itu menunjukkan betapa luar biasa semangat dan kecintaan rakyat Indonesia terhadap sepak bola. Ini adalah dukungan yang sangat luar biasa dan saya yakin pemain-pemain Indonesia akan merasa terinspirasi oleh kehadiran mereka, lanjut Salah. Namun, di balik pujian dan kekagumannya terhadap Indonesia, Salah juga menyuarakan rasa geramnya terhadap apa yang ia anggap sebagai bentuk ketidakadilan yang menimpa timnas Indonesia. Salah mengungkapkan bahwa ia merasa ada upaya dari AFC dan Arab Saudi untuk mencurangi timnas Indonesia dalam pertandingan tersebut. Mendengar kabar bahwa AFC dan pihak-pihak tertentu di Arab Saudi mencoba mengatur venue dan wasit untuk berpihak kepada mereka sangat membuat saya marah. Indonesia adalah tim yang dihormati di dunia sepak bola. Namun, peringkat mereka yang lebih rendah, 119 dunia, dibandingkan dengan Arab Saudi, 59 dunia, tidak berarti mereka harus diperlakukan tidak adil. Saya benar-benar tidak paham kenapa mereka sampai takut seperti itu dan mencoba melakukan hal-hal yang curang.
Dalam sepak bola, kita harus menang dengan cara yang bersih dan adil, tegas Salah dengan ekspresi geram. Salah bahkan mengatakan bahwa ia percaya bahwa tindakan curang seperti itu akan berbalik menjadi karma bagi pihak yang melakukan ketidakadilan tersebut. Saya yakin bahwa dalam kehidupan, apa yang kita lakukan akan kembali kepada kita. Jika mereka berpikir mereka bisa mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak benar, maka saya percaya itu akan menjadi musibah bagi mereka di masa depan. Timnas Indonesia, saya doakan untuk bisa lolos Piala Dunia karena mereka benar-benar sedang dizolimi, ujar Salah dengan penuh keyakinan. Sebagai pemain yang memiliki pengalaman internasional luas, Salah juga memberikan saran taktis kepada Timnas Indonesia, khususnya kepada pelatih Patrick Kluivert. Salah mengatakan bahwa dirinya sudah mempelajari permainan Arab Saudi dan ingin berbagi pengetahuan mengenai kelemahan tim tersebut. Sebagai pemain timnas Mesir, saya tentu sudah sering berhadapan dengan Arab Saudi dan saya melihat ada beberapa kelemahan yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia. Salah satunya adalah cara mereka bermain di lini belakang yang kadang sangat rentan terhadap serangan cepat. Saya menyarankan kepada pelatih Patrick Kluivert untuk menggunakan formasi 3-4-3 seperti yang pernah dilakukan Shin Tae-yong dengan sukses ketika Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi di Gelora Bung Karno tahun lalu. Formasi ini akan membuat Indonesia lebih dominan dalam menyerang dan lebih solid dalam bertahan, jelas Salah. Menurut Salah, strategi tersebut dapat membantu timnas Indonesia mengatasi tekanan dari tim tuan rumah Arab Saudi yang memiliki keuntungan besar dalam hal dukungan supporter dan faktor tuan rumah. Shin Tae-yong sudah membuktikan bahwa dengan taktik yang tepat, Indonesia bisa mengalahkan Arab Saudi. Dengan 3-4-3, Indonesia bisa lebih menekan dan mengontrol pertandingan, serta memanfaatkan kekuatan serangan balik yang cepat. Saya rasa ini adalah strategi yang tepat untuk menghadapi Arab Saudi, tambah Salah. Tak hanya sekedar memberikan dukungan dan saran taktis, Muhammad Salah juga berkomitmen untuk hadir langsung di Arab Saudi untuk menyaksikan pertandingan tersebut. Dalam pernyataannya, ia mengungkapkan bahwa ia sudah membeli tiket untuk menghadiri laga tersebut dan akan mendukung timnas Indonesia dari dekat. Saya sudah membeli tiket untuk terbang ke Arab Saudi. Saya akan berada di stadion untuk mendukung Indonesia langsung dari sana. Saya ingin memastikan bahwa pertandingan ini berlangsung dengan adil dan tanpa adanya kecurangan. Selain itu, saya juga akan membawa beberapa rekan dari Federasi Sepak Bola Afrika untuk mengawasi jalannya pertandingan dan wasit asal Kuwait yang dilaporkan sudah disetting untuk berpihak kepada Arab Saudi, kata Salah. Salah menambahkan bahwa ia merasa perlu untuk terlibat langsung dalam mengawal keadilan pertandingan. Salah mengatakan bahwa ia tidak bisa tinggal diam ketika ada upaya yang mencurangi timnas Indonesia. Sebagai sesama pemain Muslim, saya merasa ini adalah kewajiban saya untuk mendukung mereka. Indonesia adalah tim yang sedang berjuang dengan segala kemampuan dan semangat mereka, dan saya akan berada di sana untuk memastikan mereka diperlakukan dengan adil, tegas Salah. Salah juga mengingatkan bahwa sepak bola adalah olahraga yang mengutamakan keadilan dan sportivitas. Saya percaya bahwa dalam sepak bola, kemenangan yang sejati adalah kemenangan yang diraih dengan cara yang adil dan bersih. Saya akan berdiri di garis depan untuk memastikan bahwa timnas Indonesia mendapatkan kesempatan yang adil untuk menunjukkan kualitas mereka, ujar Salah dengan penuh keyakinan. Pernyataan Muhammad Salah ini tentu saja mengundang perhatian besar, tidak hanya dari para penggemar sepak bola Indonesia, tetapi juga dari kalangan internasional. Banyak pihak yang memberikan dukungan terhadap pernyataan Salah yang menilai bahwa ketidakadilan yang diungkapkan oleh Salah adalah sesuatu yang perlu diperhatikan oleh AFC dan pihak penyelenggara pertandingan.
Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Para pemain tim nasional menjalani latihan intensif di Jeddah jelang babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Seluruh pemain telah lengkap termasuk mereka yang baru saja menyelesaikan tugas bersama klub masing-masing di Eropa. Intensitas latihan terlihat sangat tinggi, atmosfer yang terpancar dari setiap pemain sangatlah positif. Mereka berusaha menunjukkan tenaga dan kecepatan yang dimiliki, termasuk oleh Romani yang baru pulih dari cedera. Tim pelatih yang dipimpin oleh Patrick Kluivert senang dengan kondisi kebugaran para pemain. Ia juga memompa semangat anak asuhnya sembari mengingatkan jarak mereka dengan Piala Dunia tak jauh lagi. Not only us, everybody who was backing us up lived to this moment. I'm not going to complain about the preparation because everybody knows that we had a lot of players who come from Europe, like yesterday, today. But that's not an excuse. Tomorrow's a game. You need to be sharp in your mind, fresh in your mind. And these are the games that you want to play as a young player and also as a professional player. I can assure you we're going to play with everything we have tomorrow, and also against Iraq we're going to give our best for the people. And over the time that I've been here now with the national team, I've always seen a great support for the national team, and for me and also for other players. We are really grateful for that. Indonesia akan menantang tuan rumah Arab Saudi Rabu malam waktu Arab Saudi atau Kamis dini hari waktu Indonesia. Timnas Indonesia kembali berhadapan dengan salah satu raksasa Asia, Arab Saudi, dalam pertarungan penentuan di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga ini dianggap sebagai pengulangan babak ketiga, di mana kedua tim sudah saling berhadapan sebanyak 2 kali. Secara keseluruhan, rekor historis mencatatkan dominasi mutlak masih dipegang The Green Falcons. Dari total sekitar 16 pertemuan di berbagai ajang resmi maupun uji coba, Arab Saudi jauh mengungguli Indonesia. The Green Falcon berhasil meraih 13 kemenangan, sedangkan Indonesia baru mencatatkan 1 kemenangan dan 3 kali hasil imbang. Beberapa kekalahan terbesar Garuda diderita saat kualifikasi Piala Asia 2004 yang berlangsung dengan 2 leg dengan skor telak 5-0 dan 0-6. Namun catatan negatif itu seolah terobati pada kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga. Timnas Indonesia saat itu berhasil meraih hasil positif saat bersua Arab Saudi. Bermain di markas Arab Saudi misalnya, Indonesia sukses menahan imbang dengan skor 1-1. Kemudian saat bergantian bermain di markas sendiri di Gelora Bung Karno, pasukan Garuda bisa mengukir sejarah dengan meraih kemenangan 2-0 atas Arab Saudi. Dari catatan di 2 pertemuan terakhir, itu artinya Timnas Indonesia saat ini belum pernah kalah melawan Arab Saudi. Modal inilah yang dibawa Jai Ijes dan kolega untuk meningkatkan kepercayaan diri jelang bentrok keduanya. Lalu, akankah pertemuan di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 tren positif anak asuh Patrick Kluivert berlanjut? Atau Arab Saudi yang akan kembali menegaskan dominasinya sekaligus menuntaskan dendam? Pertandingan dijadwalkan berlangsung di King Abdullah Sport City Jeddah pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia tergabung di grup B bersama tuan rumah Arab Saudi dan Irak. Wasit Ahmad Al-Ali mendadak jadi perbincangan. Usai penunjukannya oleh AFC dianggap tak adil oleh publik tanah air. PSSI bahkan telah mengajukan surat protes resmi terkait penunjukan Al-Ali sebagai wasit laga kontra Arab Saudi. Yang sedikit saya masih agak ragu-ragu itu adalah kaitannya dengan perangkat pertandingan. Itu saja. Kalau perangkat pertandingan itu fair play, benar-benar tidak ada memakai tanda kutip menguntungkan salah satu negara, saya meyakini insya Allah anak-anak akan fight betul. Karena memang ya itu tadi, semua menginginkan kita lolos. Terlepas dari kontroversi, Ahmad Al-Ali dikenal sebagai salah satu wasit terbaik di Asia. Adil berusia 41 tahun ini memiliki rekam jejak panjang di level internasional. Mengutip dari situs Transfermarkt, Al-Ali pernah memimpin sejumlah laga bergengsi seperti Piala Teluh, Liga Champions Asia, Piala AFC, kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, hingga Piala Asia.
Secara statistik, Al-Ahly terkenal tegas dan disiplin dalam mengambil keputusan. Ia jarang terpengaruh tekanan pemain maupun penonton. Meski publik Indonesia mengkhawatirkan potensi ketidaknetralan, data menunjukkan kepemimpinannya tidak menunjukkan pola menguntungkan tim tertentu. Laga melawan Arab Saudi menjadi ujian berat bagi skuad Garuda. Pasukan asuhan Patrick Kluivert dituntut tampil maksimal untuk menjaga peluang finish sebagai juara grup dan meraih tiket langsung ke Piala Dunia 2026. Laga hidup mati kualifikasi Piala Dunia Zona Asia segera dimulai. Timnas Indonesia yang tergabung di grup B akan menghadapi pertandingan pertama melawan tuan rumah Arab Saudi nanti malam. Skuad Garuda membawa misi lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Oleh karena itu, Jai Ujes dan kawan-kawan wajib tampil maksimal demi merebut tiket langsung ke Piala Dunia tahun depan. Dalam sesi konferensi pers pre-match pada Selasa waktu Arab Saudi, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert mengatakan, skuad Garuda dan seluruh masyarakat Indonesia sudah menanti laga ini. Kluivert berjanji permainan Verdong dan kawan-kawan akan tampil tajam melawan tuan rumah. Pertandingan nanti malam akan berlangsung di King Abdullah Sport City Jeddah, Arab Saudi. Laga akan berlangsung pukul 00:15 waktu Indonesia Barat. Pertandingan melawan tuan rumah Arab Saudi menjadi langkah awal Garuda menatap mimpi lolos ke Piala Dunia 2026. Dukungan supporter Garuda tidak hanya yang datang langsung ke stadion, seluruh masyarakat Indonesia di tanah air akan mendukung dengan penuh doa Indonesia lolos ke Piala Dunia. Usai dipastikan harus absen pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi Arab Saudi dan Irak akibat cedera, penjaga gawang Emil Audero melalui unggahan akun media sosial pribadinya menyampaikan kabar sekaligus menyampaikan sesalnya tidak bisa bergabung bersama tim. Diketahui Emil saat ini sedang menjalani pemulihan cedera betis yang dialami saat jalani latihan bersama klubnya. Emil pun berharap timnas Indonesia meraih hasil terbaik saat melawan Arab Saudi dan Irak. AFC akhirnya menolak permintaan PSSI yang mengajukan untuk mengganti pengadil lapangan kontra Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia babak keempat zona Asia. AFC memastikan Ahmed Al-Ahly akan tetap memimpin laga Arab Saudi kontra Indonesia di King Abdullah Sport City Jeddah, Arab Saudi. PSSI sebelumnya mengajukan keberatan atas penunjukan wasit asal Timur Tengah tersebut yang dikhawatirkan dapat menimbulkan keraguan terhadap netralitas pertandingan. Arab Saudi sedang bersiap untuk menjadi tuan rumah ajang putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam gelaran tersebut, Arab Saudi tergabung di grup B bersama Irak dan timnas Indonesia. Berdasarkan aturan turnamen, hanya juara grup yang akan lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026. Sedangkan tim yang finish sebagai runner-up grup masih harus berjuang lagi di putaran kualifikasi berikutnya. Dalam putaran keempat ini di atas kertas jelas Arab Saudi sedikit lebih diunggulkan dari kedua pesaingnya. Wajar saja, mereka bakal main di hadapan pendukung sendiri yang notabene bakal menjadi motivasi tersendiri. Walau demikian rasa was-was tetap menghantui skuad Hervé Renard tersebut. Selain kekuatan kedua calon lawannya, Arab Saudi diketahui punya catatan kurang bagus kala bermain di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah atau yang dikenal juga dengan Al-Immah. Diketahui sebelumnya stadion berkapasitas 60.000 lebih tersebut sempat digunakan 4 kali sebagai kandang bagi timnas Arab Saudi saat melakoni kualifikasi putaran ketiga. Ketika itu, Arab Saudi tergabung di grup C bersama Jepang, Australia, Indonesia, Cina, dan Bahrain. Namun faktanya, stadion kebanggaan mereka bagaikan neraka bagi tim berjuluk The Green Falcon tersebut, di mana mereka tidak pernah meraih kemenangan saat bertanding di Stadion King Abdullah Sport City, dengan catatan 2 kali imbang dan 2 kali kalah. Di mana salah satu di antaranya adalah Indonesia yang mampu menahan Arab di stadion tersebut.
Kini, akankah kutukan itu kembali berlanjut bagi Arab Saudi? Setelah melakukan penyelidikan panjang yang dimulai sejak adanya laporan pada Juni lalu, kemarin FIFA secara resmi mengumumkan hasil investigasi lengkap terkait dugaan pemalsuan dokumen naturalisasi 7 pemain timnas Malaysia. Hasilnya, semua sertifikat kelahiran leluhur yang dijadikan dasar kewarganegaraan ternyata telah dimanipulasi dengan menulis tempat lahir palsu di Malaysia. Atas kasus ini, FIFA akhirnya menjatuhkan sanksi tegas kepada Asosiasi Sepak Bola Malaysia berupa denda yang mencapai 7 miliar rupiah lebih. Sedangkan 7 pemain naturalisasi timnas Malaysia yang terbukti menggunakan dokumen palsu mendapat larangan bermain di kompetisi internasional selama 12 bulan. FAM kini menyatakan akan mengajukan banding atas sanksi ini. Dalam pernyataannya, Malaysia menilai FIFA tidak punya bukti otentik soal data dan keberatan soal klaim dokumen palsu dan sengaja mengakali aturan FIFA. Sebagai catatan, investigasi ini dimulai setelah laporan resmi yang masuk pada 11 Juni 2025, sehari setelah laga Malaysia melawan Vietnam di kualifikasi Piala Asia 2027. Dalam pertandingan itu, Malaysia menang 4-0 dan 2 dari pemain naturalisasi tersebut bahkan mencetak gol. Sebanyak 30 pelatih maupun guru olahraga di Kudus mengikuti sertifikasi kepelatihan lisensi D nasional di Super Soccer Arena Kudus, Jawa Tengah. Kegiatan ini dikomandoi oleh Muhammad Hanafing Ibrahim selaku coach educator PSSI yang juga memiliki lisensi AFC Pro. Jadwal kepelatihan terbagi menjadi 2 tahapan, yaitu sesi teori dan praktek. Pelaksanaan sertifikasi ini juga menjadi bagian dari rangkaian Milk Life Soccer Challenge dengan harapan kualitas peserta MLSC di Kudus pada edisi mendatang akan semakin meningkat. Kita sudah punya regulasi manual. Kalau license D, kita hanya berbicara tentang bagaimana teknik mereka. Ada 6 teknik sepak bola, yaitu passing, kontrol atau pestat, dribbling, running with the ball, heading, dan scoring. Nah, 6 teknik inilah mereka harus memahami. Dari Kudus, Jawa Tengah, tim TV One mengabarkan. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton, karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke kawan-kawanmu.